Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya A dan Teteh hari ini? Insya Allah A dan Teteh dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Hari ini A dan Teteh akan belajar tema 1, subtema 4, muatan PPKN tentang kerjasama. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. A dan Teteh juga harus menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada teman-teman AA dan Teteh, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Contohnya, bermain lomba bakyak. Tentunya, lomba bakyak itu dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu memenangkan perlombaan tersebut. Kemudian contoh yang lainnya bermain sepak bola. Tentunya bermain sepak bola juga dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Yaitu apa tujuannya? Untuk memasukkan bola ke dalam gawang dan memenangkan pertandingan sepak bola ya. Nah, ternyata kerjasama itu punya beberapa manfaat. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Contohnya untuk piket kelas. Kalau piket kelasnya dilakukan dengan bekerja sama, misal ada yang bagiannya mengangkat bangku, ada yang bagiannya menyapu, ada yang bagian menghapus papan tulis. Tentunya dengan bekerja sama, maka piket kelasnya akan cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Itu betul ya. Kenapa? Coba AA dan Teteh bayangkan kalau piket kelasnya dikerjakan oleh sendiri, menyapu sendiri, mengangkat bangku sendiri, menghapus papan tulis sendiri. Pastinya akan terasa lebih berat, tapi berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama. Pasti akan lebih ringan ya. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Ternyata dengan kerjasama juga membuat ikatan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih dekat. Yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Tentunya saat bekerja sama harus berkomunikasi dengan teman-teman satu kelompoknya atau dengan teman-teman satu piketnya ya. Selain bekerja sama di sekolah dan di lingkungan bermain, AA dan Teteh juga bisa bekerja sama di rumah. Contohnya dalam membereskan rumah, AA dan Teteh bisa bekerja sama dengan keluarga yang ada di rumah. Misalnya, Mama mencuci piring, AA menyapu lantai, dan Teteh mengepel. Kemudian contoh kerjasama di lingkungan bermain. Seperti yang tadi ya, bermain lompat tali, bermain lomba bakyak, bermain sepak bola, itu merupakan contoh kerjasama di lingkungan bermain. Untuk contoh kerjasama di lingkungan sekolah, contohnya piket kelas. Namun ternyata jika kita tidak melakukan kerjasama, ada akibatnya. Contoh, bermain lomba bakyak. Bermain lomba bakyak itu memerlukan kerjasama di antara para pemainnya. Tapi, jika para pemainnya itu
tidak kerjasama, langkahnya tidak kompak, apa yang akan terjadi jika tidak ada kerjasama ketika melakukan permainan lomba bakyak? Yang pertama, tentunya tidak akan mencapai tujuan. Tujuannya apa? Memenangkan perlombaan. Yang kedua, akan terjatuh karena langkah kakinya tidak kompak, tidak sama. Yang harusnya kaki kanan, ini ada yang menggunakan kaki kiri duluan, sehingga terjatuh. Setelah Aa dan Teteh menyimak penjelasan tadi, sekarang Aa dan Teteh diminta untuk mengerjakan soal-soal. Ada 3 soal, insya Allah soalnya mudah ya. Aa dan Teteh boleh mengerjakannya di buku tulis dan seperti biasa dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan ya. Semangat, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.